dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Semoga semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan juga semoga Allah berikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang teramat sangat kita cintai, terlebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri atau kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dan melantunkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin. Amin, 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 ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Para jamaah Masjid Subasa, mari kita lanjutkan kembali mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh Al-Arif Billah Ibnu Athaillah. Bagi siapa saja yang ingin melakukan perbaikan dalam urusan batiniah kita, agar di dalam pengabdian kita kepada Allah akan sempurna, karena yang diperintah oleh Allah bukan hanya kewajiban perintah-perintah secara zahir, tapi juga ada kewajiban perintah dan larangan yang secara batin. Ini di antara yang diperintah. Wabatinan ini kita diperintah untuk memiliki perilaku sabar, akhlak sabar, tawadhu, tawakal, zuhud, qanaah, wara' dan lain sebagainya. Ini yang diwajibkan untuk hati kita. Juga ada larangan-larangan. Hati kita tidak boleh sombong, tidak boleh hasud, tidak boleh mencintai dunia, tidak boleh tamak, tidak boleh merasa bangga dengan amal perbuatan kita, dan lain sebagainya. Ini kewajiban-kewajiban batin. Ada kewajiban zahir, kita wajib sholat, kita puasa, kita dilarang minum minuman keras, judi, berzina, mencuri dan lain sebagainya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah secara lahir maupun ibadah secara batin. Nah, siapa saja yang diberikan oleh Allah bisa mengabdi kepada Allah, baik secara lahir maupun secara batin, maka sungguh-sungguh dia telah mendapatkan anugerah dari Allah yang sangat besar.
sangat sedikit sekali orang yang mengabdi kepada Allah itu zahiran wa batinan. Yang banyak zahir tapi batin tidak. Nah, karena itu melalui kajian kitab hikam ini, kitab bagaimana kita bisa mulai menata batin kita. Jadi noto awak, noto hati. Nah, ilmu noto awak niki ilmu zahir, ilmu syariat. Noto hati ilmu hakikat, ilmu batin. Nah, sekarang kita lanjut pada pasal yang ke-43. Syekh Ibnu Athaillah memberikan penjelasan tentang penyebab seseorang itu enggan atau berat memenuhi panggilan Allah, dan penyebab seseorang itu jauh dari Allah. Apa yang menyebabkan seseorang itu berat, malas, atau bahkan tidak mengindahkan panggilan Allah dan menjauh dari Allah? Di sini Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan itu dikarenakan orang yang seperti ini memiliki perilaku akhlak yang menyalahi sifat kehambaan, yaitu perilaku dan akhlak yang tercela. Jadi segala sifat-sifat yang tercela, perbuatan-perbuatan yang jelek itu menjadikan seseorang berat menghadap Allah. Jadi semua kemaksiatan, semua dosa yang kita lakukan itu semakin menjadikan kita ini jauh dari Allah, semakin membuat kita ini berat, enggan, malas, bahkan tidak mengindahkan lagi panggilan-panggilan Allah. Itu karena dosa-dosa yang kita perbuat, karena sifat-sifat yang tercela yang menghiasi hati kita, yang mewarnai kehidupan kita. Jadi kita saksikan sendiri, tidak sedikit orang ini menjauh dari Allah, diajak mendekat kepada Allah berat, sulit. Dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah berat, tapi dipanggil untuk menuruti kesenangan nafsu, untuk mendapatkan dunia, itu semangatnya begitu menggebu, begitu kuat. Tapi urusan yang memanggil ini Allah, Anda diperintah mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, itu terasa berat. Ini karena di dalam hati kita ini bersemayam kotoran-kotoran, sifat-sifat yang tercela. Jadi karena itu siapapun yang ingin bersemangat, giat dalam memenuhi panggilan Allah dan ingin dekat dengan Allah, bersihkan hati kalian dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian hiasi hati kalian dengan sifat-sifat yang terpuji. Mari kita baca pasal yang ke-43. Ukhruj min awsafi basyariyatika. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, ngetokno sira, buango sira, lepaskanlah
birriyadhati kelawan riyadhah. Riyadhah itu menghajar nafsu. Kesenangan-kesenangan nafsu ini kita tahan. Seperti makan, minum, berbicara, suka nongkrong, ini kita kurangi. Jadi bil mujabir riyadhah, dengan menghajar kesenangan nafsunya. Jadi dikurangi makan, kurangi tidur, kurangi banyak omongan, kurangi bergaul dengan masyarakat awam. Jadi cara untuk membersihkan dan mengeluarkan sifat-sifat yang tercela di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, yaitu satu dengan cara riyadhah, yang kedua dengan cara mujahadah. Riyadhah tirakat, tirakat turune dikurangi, tirakat mangane dikurangi, tirakat ngocehe dikurangi, tirakat jagonge dikurangi. Niki salah satu cara untuk membersihkan batin kita dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua bil mujahadati, dengan cara memerangi kesenangan nafsu kita. Apa itu? Kita berusaha sekuat tenaga untuk istiqomah di jalan Allah apapun yang terjadi. Kudu dipaksa awake jejeg apapun keadaan. Ini dua cara untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela. Birriyadhah, yang kedua wabil mujahadah. Tirakat menghajar nafsu, yang kedua bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu. Jadi pertama sadurunge sampean niki bersungguh-sungguh melawan nafsu, yang harus kamu lakukan adalah menghajarnya terlebih dulu. Cara menghajar nafsu adalah kita tahan perkara-perkara yang bisa membuat nafsu ini kuat. Apa itu? Makanan, tidur, banyak ngomong, banyak bergaul dengan masyarakat yang awam dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sampean peke. Ojo akeh-akeh turu, ojo akeh-akeh mangan, ojo akeh-akeh ngomong nek gak perlu, nek mboten perlu gak usah ngomong. Kumpul-kumpul lek wong sing dijak kumpul niku wau bisa menunjukkan kita, menuntun kita ke jalan Allah. Kalau tidak, kita tinggalkan. Tidur juga begitu. Kalau kita ngantuk, tidur secukupnya, makan juga secukupnya, ngomong juga secukupnya, yang perlu saja, yang bermanfaat. Yang tidak kita paksa, jangan ngomong. Ini untuk melemahkan nafsu kita. Kalau sudah lemah, baru kita berusaha istiqomah di jalan Allah. Lah, ini dua cara untuk membuang dan melepaskan sifat-sifat di dalam hati yang bertentangan dengan sifat kehambaan. Ini ku penyakit-penyakit hati, sifat-sifat yang tercela. Jadi kanggo ngilangi sombong, kasut, medit, suudzon, hubud dunya, tamak. Ini dengan cara birriyadhati wal mujahadati. Dua cara. Ukhruj, metuwa sira min ausabi basyariyatika, sange pira-pira sifat kemenungsanan sira. Al-madmumati kang diwada, kang dicemooh apa ausab.
sawaun niku padha kanat utawa dawuh kanat ana apa tilkal ausafu mengkono-mengkono pira-pira sifat kang diwada iku dhahiratan bangsa dhahir iku dhahiratan kang pertelo seperti waya utawi ausaf dhahira iku alqaimatu kang jumeneng bil jawarihi kelawan pira-pira anggota awak ka ghaibatin kaya ngrasani wa namimatin lan adu-adu wa qatlin lan mateni wa salbin lan dedel niki dedel iku ngerampas ngerampok. Jadi kalau kamu ingin semangat menghadap Allah, ingin menjadi manusia yang dekat dengan Allah, bebaskan, bersihkan, keluarkan sifat-sifat kemanusiaan kamu yang tercela, baik sifat-sifat tercela yang ada pada anggota tubuh maupun sifat-sifat tercela yang ada pada anggota batin. Sifat tercela pada anggota zahir, anggota tubuh seperti kamu membicarakan keburukan orang, kamu mengadu domba, kamu mendolimi orang, kamu membunuh orang, kamu mencuri hartanya orang, memiliki sesuatu yang menjadi haknya orang lain. Loh niki termasuk sikap-sikap yang tercela. Pokoknya sampai ini kepingin enteng nang pangeran, kepingin ringan, kepingin semangat giat, ya otomatis singkirkan perilaku-perilaku dan akhlak-akhlak yang tercela. Jadi yang menghambat perjalanan kita kepada Allah, yang membuat kita ini berat menghadap Allah, enggan memenuhi panggilan Allah, karena dalam diri kita, dalam hati kita ini masih banyak penyakit-penyakit, masih banyak kotoran-kotor. Andai kula jenengan iki bersih, awake bersih, atine bersih, wanter kita akan cepat kalau dipanggil Allah. Kita akan merasa nikmat kalau menghadap Allah. Kita akan merasa kurang, terus selalu ingin berdekatan dengan Allah. Mboten ngadoh. Kok saja ngadoh ae wabut dadi celuk pangeran. Tapi nek bab urusan dunia, urusan panganan, makanan, urusan kesenangan-kesenangan, wah kita nggak ada keluhan, seneng. Itu nuduno, ini menunjukkan kalau dalam diri kita ini banyak bersemayam penyakit-penyakit awak, penyakit-penyakit hati. Ini tugas kita harus membersihkan. Cara membersihkannya dengan dua cara, birriyadhah wal mujahadah. Kekuatan yang menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan nafsu harus kita embargo. Jadi kamu stop. Nah, mangan niku jadekna nafsu ini kuat. Banyak ngomong, banyak tidur, banyak bergaul dengan masyarakat ini menjadikan nafsu ini kuat. Jadi untuk sementara kita embargo dulu, kita stop, tidak berbicara kecuali berbicara yang hak, tidak makan kecuali sekedarnya untuk mendapatkan kekuatan, jangan nuruti selera, tidak tidur kecuali hanya untuk mengembalikan tenaga.
Tidak bergaul kecuali bergaul dengan orang yang bisa mengingatkan, menunjukkan dan menuntun kita ke jalan Allah. Kalau tidak, ya tidak perlu kita bergaul. Jadi riyadhah, nafsu dihajar. Wal mujahadah, kemudian bersungguh-sungguh dalam tanda kurung kita berusaha benar-benar selalu konsisten, istiqomah, continue di jalan Allah apapun keadaannya. Jangan pernah terputus keistiqomahan kamu dengan Allah. Nah, dua jalan ini lakukan secara rutin, terus riyadhah, terus mujahadah. Sampai kapan? Sampai kamu merasa ringan berangkat kepada Allah, sampai merasa nyaman, merasa nikmat kalau duduk dengan Allah, sampai kamu merasa Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi keluarkanlah dari dirimu sifat-sifat kemanusiaan kamu yang tercela dengan cara riyadhah wal mujahadah. Baik sifat-sifat kemanusiaan yang tercela secara zahir maupun secara batin. Au batinatan atau bangsa batin. Wa ya utawi sifat tercela yang bersifat batin iku alqaimatu, sifat kang jumeneng bil qalbi kang ana nggih ati, yaitu sifat-sifat tercela yang bertempat di dalam hati kita. Itu kamu singkirkan. Seperti apa? Kal kibri kakibrin, kaya sifat sombong. Sombong itu merasa lebih baik, lebih sempurna daripada orang lain. Wa ujbin, lan sifat ujub. Kamu merasa kamu ini sudah sempurna, kamu merasa amal kamu ini sudah sempurna. Nah, ini namanya ujub, membanggakan diri, membanggakan amal. Ini tidak boleh. Sifat yang terpuji adalah kita harus merasa amal kita yang kita kerjakan, ibadah kita ini masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Kita harus merasa masih banyak kekurangannya. Nah, ini sifat tawadhu, sifat rendah hati, tidak merasa baik. Wariyain, lan sifat riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Ini riya. Ini sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita. Itu harus kita singkirkan. Kalau kita ingin semangat, ingin ringan, ingin dekat dengan Allah, karena Allah zat yang maha suci, yang maha bersih. Karena itu bersihkan diri kalian, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, sampai nak dikongkon wudu, dikongkon adus niku sesuci. Mari ngono dikongkon tobat nang Gusti Allah. Nah, sesuci ya sesuci lahir batin. Si lahir lewat wudu atau mandi, sesuci batin dengan cara bertobat kepada Allah. Makanya Allah cinta kepada orang yang mensucikan hatinya dan orang yang mensucikan jasmani. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa sum'atin, lan sum'ah, pengen dirungu, pengen dikenal, ini jenis sum'ah. Wahidin, lan unek-unek itu sakit hati, dendam. Wahasadin, lan hasud itu kamu tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan dan kamu merasa ingin sekali nikmat pada orang lain itu dicabut oleh Allah.
atau kamu ingin orang lain tidak mendapatkan nikmat seperti nikmat yang kamu dapat, itu namanya hasud. Nah, ini hasud ini salah satu sifat-sifat yang tercela. Niki penyakit hati. Nah, jangan dipelihara. Kalau penyakit hati ini tidak kamu obati, kamu pelihara terus, maka penyakit-penyakit ini akan membuat hati kamu ini keruh, kotor, lambat laun menjadi keras, kemudian lambat laun akan menjadi mati. Kalau hati kita ini sudah mati, maka kita ini sudah dianggap mati sebelum mati. Karena hakikatnya orang yang hidup itu bukan jasmaninya yang hidup, tapi hatinya. Oke, jadi penyakit-penyakit hati ini penyakit yang bisa menjadi sebab timbulnya penyakit-penyakit jasmani. Jadi kesehatan jasmani buah dari sehatnya rohani. Mensana incorpore sano. Jadi sehatkan rohanimu, maka akan sehat pula jasmanimu. Jasmani yang sehat itu karena rohani yang sehat. Nah, kita ini kan sibuk memperbaiki dohir kita, sedangkan batin kita tidak kita perbaiki. Maka apa yang kita lakukan yaitu memperbaiki jasmani kita akan menjadi sia-sia. Laung sumbere mboten sampeyan ilangi. Nggih paribasane sampeyan iki benakno kerdil-kerdile, duduk baboke, duduk pokoke, duduk sentrale. Lek sumbere sing utama ditutup lho, masih dohir niku boten sampean tambani melok waras. Jadi ini kita harus lebih fokus, lebih konsen, lebih bersungguh-sungguh dalam mengentas, membersihkan penyakit-penyakit yang bersemayam di dalam hati kita, seperti sombong, kikir, pelit, dendam, hasud, ujub, riya, wa hubbi jahin, lan demen pangkat, wa malin lan demen bondo, ila ghairi dzalika maring liyane mengkono kabeh saka penyakit ati, senengane tamak arep-arep wewe menungso, syirik, termasuk suudon kali tiang, ini harus kita hilangkan. Berprasangka buruk pada orang lain, mengharap pemberian dari orang lain, menyekutukan Allah, masih menganggap selain Allah ini punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Ini harus kita hilangkan. Ini penyakit-penyakit hati ini penyakit kronis, parah. Nah, siapa-siapa yang sibuk memperbaiki sirrinya, maka Allah akan perbaiki anggota lahir. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Ini pernyataan dari para ahlul bijak, ulama-ulama yang hatinya bersih. Siapa-siapa yang memperbaiki sarirohnya, sariroh itu batinnya, aslahallahu ala niyatahu, maka Allah akan memperbaiki alaniyah. Alaniyah itu lahiriah kamu. Jadi berusahalah membersihkan batiniah kamu dari penyakit-penyakit, maka Allah akan bersihkan. Allah akan perbaiki kondisi lahiriah kamu dengan tampak ceria, tampak menyenangkan, tampak menenteramkan kepada siapa saja yang ada di sekitar kamu. Ini buah daripada
kondisi batin yang napa sehat. Aja gopo nyehatno awak. Sehat awak tapi batin niku keprek. Keprek. Oh niku bahaya nulari niku penyakit batin iki nulari mboten krasa terus menjadikan kita masuk neraka. Tapi kalau penyakit awak niku tidak sampai membuat kita masuk neraka, tapi justru menjadikan kita selamat dari perkara-perkara yang bisa membawa kita masuk neraka. Kalau kita sabar malah menuntun, membawa kita menuju surga, dikai melarat, dikai loro, loro awake niku. Walam makanat lan semangsane ana apa ausabul basyariyati pira-pira sifat bangsa menungso kang sifat-sifat bangsa menungso iku syamilatan kang mengko lil ausafi maring pira-pira sifat al mahmudati kang dipuji. Ketika seseorang itu telah memiliki perilaku, memiliki sikap yang terpuji, kataati koyok taat niku mengerjakan perintah, meninggalkan larangan seperti sholat, menutupi aurat, ahli bersedekah, senang baca Quran, baca selawat, tidak mau berjudi, tidak berzina, tidak suka membicarakan keburukan orang lain, tidak mengadu domba, tidak sombong dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang itu telah memiliki sifat-sifat yang terpuji, waya utawi ausaf al-mahmudah iku ghairu muradatin ora kang den karepaken, abdallah mongko ganti sapa kae musannif minasangi ausaf kaulau ing dawane kae musannif. Rupane kalimat dawu angkuli wasfin huwaan tokno sangka sifat-sifat menungsomu sing bertentangan dengan sifat kehambaan kamu, angkuli wasfin saking saben-saben sifat munakidin kang bertentangan li ubudiyatika maring sifat mengawula sira litakuna supaya ana sira linidail haqqi maring panggilane Gusti Allah kang hak iku mujiban kang bisa nyembadani. Jadi ini dua hal hal-hal yang menyebabkan seseorang itu enggan, malas, bahkan sulit memenuhi panggilan Allah dan jauh dari Allah, yaitu dalam diri seseorang masih bersemayam perilaku dan akhlak yang tercela. Kok yo lek delok Pak Yai kok wakas, kok semangat, kok seneng ngaji, seneng wiritan, kok gak kesel, gak abot. Lah aku iki titik dijak ngaji ya 10 menit wis sembahyang ket assalamualaikum dijak wiritan gak ono sing gelem malah. Apa penyebabnya? Nggih, duduk penyebabnya masjidnya gak ono AC-ne, masih dikei AC piro ae gak betah nyingkring ya. Mboten kuat. Wong jaman biyen gak ono AC-ne wiritan jam-jaman betah. Ini mboten penyebab tempat atau suasana, tidak, karena kondisi seseorang tersebut. Apa itu? Karena dalam dirinya masih terdapat sifat-sifat perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat kehambaan, yaitu mereka yang masih memiliki akhlak atau perilaku yang tercela. Ono penyakit hati ini, awake nggih ngoten, sik seneng maksiat, atine sik kebeken penyakit. Ngene iku sing dadekno berat
sulit, malas, enggan dari memenuhi menghadiri panggilan Allah dan menjauh dari Allah. Kepingin dekat dengan Allah, kepingin semangat memenuhi panggilan Allah, bersihkan lahiriah kamu, bersihkan batiniah kamu dari sifat-sifat yang tercela. Li'annaka krana sak temene sira iku ida kharajta tatkala wis metu sira antil kal ausofi sange mengkono pira-pira sifat almatmumati kang diwada. Ketika kamu sudah berhasil melepaskan, mengeluarkan, membebaskan dirimu dari sifat-sifat yang tercela, maka otomatis akan datang sifat-sifat yang terpuji. Ittasofta mongko persifatan sira bimahasini sifati kelan pira-pira bagus-baguse pira-pira sifat katawadui kaya andap asor lillahi maring Allah wal khusyu'i lan wedi baina yadaihi ana ing dalem ngarepe Allah wa ta'zimi lan ngegungno li amrihi maring perkarane Allah wal khiddi lan ngreksa li hududihi maring pira-pira undang-undange Allah wal khaufi lan wedi minhu saking Allah wal ikhlas lan ikhlas fi ubudiyati ing dalem ngawula ing Gusti Allah. Fakhina idin nek wis sifat-sifat elek niku ilang, muncul sifat-sifat sing apik, fakhina idin mongko ing dalem nalikane kharajta minal awsafil madmumah wa tasafta bi mahasini sifat yunadika mongko nimbali sapa Allah ka ing sira nidaan kelawan panggilan maknawian kang bangsa mboten ditingali mripat, maka Allah akan memanggil kamu dengan panggilan secara maknawi. Bismil abdi kelawan sebutan kawula fayaqul mongko dawuh sapa Allah laka ya abdi diceluk. Seolah-olah kamu ini ada yang memanggil, kudu melayu ae nang pangeran, kudu nyedek ae nang pangeran, kudu semangat menghampiri Allah. Kayak dipanggil sama Allah, ya abdi, ya abdi. Nggih, turu-turu niku kaya moro-moro ngelilir. Budal nang masjid iku kaya ana sing nyeluk, kaya sing nggih memanggil-manggil. Ini panggilan secara maknawi nggih. Maknawi itu tidak bisa dilihat oleh panca indra, tapi hanya bisa dirasakan kehadirannya. Fatujibu mongko nuli nyembadani sira ing Allah bikaulika kelawan ucapan sira labbaik ya Rabb, aku sambut panggilanmu lho. Wis kaya ana wong lunga haji, lunga umrah ya semua juga panggilan. Nggih, makane teng mriku labbaik Allahumma labbaik. Orang sampai di sana kemudian nggih menyatakan labbaik Allahumma labbaik itu karena mereka juga dipanggil oleh Allah, dijawab nggih, aku panggil, aku sambut panggilanmu ya Rabb, aku sambut panggilanmu ya Rabb. Jadi memang di sana orang nyampe sana itu memang karena mendapatkan panggilan. Nah, siapapun yang ingin mendapatkan panggilan dari Allah, bersihkan, bebaskan, lepaskan dirimu dari sifat-sifat yang tercela dan hiasilah dirimu dengan sifat-sifat yang dadi sing diundang iku dudu wong kempro-kempro, dudu wong elek-elek, sing diundang niku wong sing bersihan, wong sing mboten kepingin didongakno tok nang Mekah nang ikon lagi, tapi sampean tetep sombong, tetep ya ndak bisa. Seperti kita niki lho nggih. Wong sing diundang teko nang ngene istana nang Geradi nang iku dudu golongane bajingan-bajingan. Nggih, niku golongane wong sing nggih sing bersih, sing rapi diundang, golongan sing kempro nggih napa. Nggih. Nah, ingin mendapatkan panggilan dari Allah, lepaskan, bebaskan, keluarkan dari dirimu perilaku dan akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian hiasilah dirimu dengan perilaku dan akhlak-akhlak yang fa insyaallah
Allah akan memanggil kita, ya abdi, kesini kamu. Labbaik ya Rabb, siap, aku sambut, aku datangi panggilanmu ya Rabb. Ini buah dari usaha kita membersihkan lahir batin kita dari sifat-sifat syirik perilaku, akhlak yang tercela. Labbaik, aku sambut panggilanmu ya Rabb, wahai Tuhan saya. Wa takunu lan bakal ono sira iku sadikon wong kang temenan bi ijabatika ing dalem oleh jawab panjenengan, oleh nyembadani sira. Apa kok iso dadi temen? Ya sebab wis bersih dirinya dari sifat-sifat yang tercela, akhirnya iso mempeng temen di fakti sifate krana sepine pira-pira sifat kang tercela mingka saking sira alati kang tunafi kang bisa ngilangaken apa alati fil ubudiyati ing dalem sifat kawula wa taqdilan atrapi apa alati ar-rububiyata ing sifat kepangeranan wa takunu lan ana sira aidan kelawan maneh min hadrati saking ngersane Allah iku qariban kang parek. Lek sampean niku awake batine bersih sama sifat-sifat tercela, maka kamu akan bukan hanya bersemangat giat memenuhi panggilan Allah, tapi kamu akan selalu ingin dekat dengan Allah, nggak ingin jauh. Muak delok dunya niki, muak melihat makhluk sing ana kepengin lungguh kali pangeran. Nek wis cedhek ambek pangeran, kita ini akan dijaga dari perbuatan dosa, akan dipermudah oleh Allah melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Ini kalau kita ini sudah dekat, jadi ciri-ciri orang yang sudah dekat dengan Allah, dia dijauhkan dari dosa. Walaupun dia berniat untuk berbuat maksiat, tapi akan dihalangi oleh Allah, tidak akan terjadi. Ini salah satu tanda seseorang dicintai oleh Allah. Maksiat dosa itu didono, meskipun sampai niat kate nglakoni elek, niku digagalno ambek pangeran. Dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ini salah satu tanda. Meskipun sampean gak ono niat, tapi kok moro-moro dilakono apik. Lho niku tondo sampean niki wong sing istimewa, orang yang dekat dengan Allah. Tanda-tanda yang ketiga seseorang itu dekat dengan Allah, hati kita ini selalu merasa butuh hanya kepada Allah. Wis gak noleh, gak meratekno, gak senden, gak gantung dengan apapun selain Allah. Ini tiga tanda seseorang dicintai Allah. Dimudahkan melakukan kebaikan, dipersulit, ditutup pintu-pintu berbuat maksiat. Walaupun sampean niat mau berbuat jahat, tapi ditutupi oleh Allah. Kamu dimudahkan melakukan kebaikan walaupun kamu tidak ada niatan. Loh, ini digampangno. Lah hati kita ini selalu mengharapkan pemberian hanya dari Allah. Itu tanda orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Fatu mongko direksa sira minal auzari sang pira-pira dosa. Waya tayassaru lan dadi gampang laka maring sira wal a'malu nglakoni pira-pira amal soleh wa taladzatu lan ngrasa lezat, ngrasa enak sapa wong ya kelawan amal iki tanda cedhek nang Allah, dimudahkan melakukan amal kebaikan, diberikan rasa nikmat, rasa lezat di dalam melakukan amal kebaikan. Nek sebaliknya kalau kita ini dibenci oleh Allah, urusan-urusan ibadah ini dipersulit sama Allah. Andaikan iso ibadah, bisa ibadah, kita masih sulit merasakan ibadah itu kenikmatan. Terkadang hanya keterpaksaan tidak bisa merasakan nikmat. Padahal menurut orang-orang yang telah bersih hatinya, tidak ada sesuatu yang paling nikmat kecuali kita ini duduk beribadah, berdekatan dengan Allah. Lah kok kita nggak bisa merasakan nikmat-nikmat kita, hanya makanan, hanya rekreasi, hanya tidur, hanya ini karena kita ini masih bersemayam dalam diri kita perilaku-perilaku, sifat-sifat, akhlak-akhlak yang tercela. Mudah-mudahan lewat kita punya kajian
rutinan kita punya wirid atau zikir-zikir rutinan, perbanyak baca Quran, baca selawat, semoga Allah membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Allah robah perilaku kita yang asalnya buruk menjadi perilaku-perilaku yang baik, yang terpuji. Dan tentu saja Allah berikan pertolongan, kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah menjalankan perintah, istiqomah meninggalkan larangan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah tetapkan kita sebelum meninggal dunia menjadi orang-orang yang semangat, orang-orang yang giat di dalam pengabdian kepada Allah, dan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min amaka fi masjida. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin lima ughliqal khatib lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi. Salatan taqulu lana bi abwaab ridha taisatu liku biya. Takunu lana biya waliyan nasira anta waliyuna. Allahumma ja'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa isfikal mublighin wa ibadikal shalihin wa ahli ta'atika ajmain wa aminna min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal fitnatil qabri wa adabi wa min al-fasai al-quriyya wa din wa min adabin nar wa ghfir lana li walidayna al-masyayikhina warhamhum karabbuna shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك رزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.